karena Soekarno masuk dalam kelompok gerakan G30 PKI. Oh, yang tadi ada di mana? Ada Trikora ya di sana. Ada... Itu sangat dekat. Bahkan setiap saat bersama dengan Soeharto, Soekarno selalu mengatakan ini dalam bahasa Jawa, saya itu memimpin itu pasti tidak langgeng kepemimpinan. Soeharto jawabannya, Pak Presiden, saya ini sering dinasihati oleh orang tua saya konsep filosofi mikul dhuwur mendem jero. Apa artinya? Jadi yang dimaksud mikul dhuwur mendem jero itu adalah ketika kita mendapat kebaikan dari seseorang, sekecil apapun, kebaikan itu harus selalu kita jaga. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat ketetapan MPR, berarti ketika ini diterbitkan, PKI tidak boleh berada di Indonesia. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 30 hari Senin 2024 bulan September, jam 17.34 atau setengah 6 sore. Sebentar lagi akan azan maghrib. Dan setelah azan maghrib nanti gue akan berangkat lagi ke rumah dari Jenderal Soeharto atau mantan presiden yang kedua, Pak Harto atau Pak Soeharto. Dan kebetulan memang di vlog sebelumnya yang kalian sudah tonton, gue diajak juga sama penjaga atau pengelola dari museum tersebut untuk menyaksikan langsung pemutaran film G30 SPKI yang akan diputar di rumah atau museum dari rumah Pak Soeharto. Wow, ini pengalaman yang sangat langka dan berharga juga buat gue. Bisa nonton bareng sama masyarakat sekitar yang ada di rumah dari Pak Soeharto, atau bisa dikatakan dari kampung yang terletak di Yogyakarta, yang mana tempat lahir dari Jenderal Soeharto. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, sebentar lagi maghrib, jadi gua cut dulu videonya. Sampai ketemu di museum atau di rumah dari Pak Soeharto. Mudah-mudahan rutinitas yang kita lakukan ini selalu menjadi bagian penting kita untuk mengabdi pada museum yang mulia Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sebelum acara kita mulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Pak Satpam sudah dijenang Pak Gatot dan Mas Budi, terus mana itu ya Pak Pur ya, hingga Mas Irfan bisa. Dan hari ini sebenarnya meliputi Astana Tribangun, tapi beliau tetap di sini dan mudah-mudahan besok kalau ke sana sudah ada connect. Amin. Nanti saya akan
titip salam untuk Bapak Haji Sudirno Siap. selaku penanggung jawab Astana Giri Bandung. Dan hari ini nanti ada kuisnya, jadi di sela-sela nanti film, karena filmnya cukup panjang, nanti setelah film ada kuis yang akan disampaikan oleh Mas Irfan ya. Ada 4 pertanyaan dan ada hadiahnya. Ya, terima kasih karena hari ini semakin kita nonton bersama dan juga ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi semuanya. Kita akan menonton bersama film penugasan penyandaran G13 PKI. Dan sebelum kita nonton, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sama-sama. Silakan ke sini. Nah. Tadi kesini Gamat. pertanyaannya apa Pak? Diulang Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, ketika terjadi peristiwa pemberontakan G13 PKI, Bapak Soeharto itu pangkatnya apa dan jabatannya sebagai apa? Ya, siapa? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Namanya kuis. Ya, ini. Mungkin Jabatannya. ada Panglima Kostrat kan? Betul. Ya, pangkatnya. Pangkatnya Mayor Jenderal. Mayor Betul. Jenderal. Betul ya. Terima kasih. Satu lagi apa? Berarti 3 lagi Pak. 3 lagi. Nggak apa-apa di sini dulu Bu, biar sekalian. Yang kedua berkaitan dengan museum. Kemarin kita mendapat bantuan 2 lukisan Jenderal Besar Haji Mas Soeharto dan Ibu Siti Kartini Soeharto yang memberikan lukisan kiriman langsung dari Bapak Utomo Mandala Putra. Pertanyaannya adalah, pada tanggal berapa pemberian itu, kemudian itu memperingati hari apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nanti. Ayo Mas Tahu Budi. siapa? Mas Budi masih nampak ya. Ayo. Iya, Nana siapa? Nah, ini kayak pertanyaan. Ada yang kemarin datang ke sini tuh pas juga. Yang tahu cuma internal cuy. Ya. Betul ya. Maksudnya betul. Maksudnya baru masak kok. Nah, Gini. ayo Pak dapat sepeda Pak. Iya. Maju. Ayo Mas Budi. Budi maju. Bisa masangi. Iya. Nah, orang dalam nih harusnya bisa nih. Ya. Tanggal berapa pada peringatan apa?
tanggal 23 Juli. Nih, kok ragu? Tanggal 23 Agustus waktu ulang tahunnya Ibu Tin. Ibu Tin, betul. Jadi tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2004 kemarin bertepatan dengan 101 tahun kelahiran Ibu Siti Hartini, Ibu Haja Siti Hartini. Iya betul. Dua lagi, Pak. Kemudian dua lagi, satu untuk Pak Satpam, satu untuk anak-anak PKR. Ya siap-siap. Pertanyaannya adalah siapa nama bapak dan ibunya Pak Harto, Pak Satpam? Ayo. Nah, Nama bapaknya, nama ibunya, ngacung. ayo Pak. Ayo ngacung maju. Ayo maju, ngacung, ayo. So jelas. Ayo. Aduh. Kira sama Pak Panjang. Maju, maju, Oh, maju. Dijawab. Ibunya siapa? Bu Sekira, Ya, bapaknya Pak Panjang. Pak Panjang Kertos. Betul. Betul. Satu lagi. Kemudian ini anak-anak PKL. PKL. Tapi saya ngomong beliaunya. Namanya pakai I. Siapa? Kemudian dari kontennya apa? Namanya Mas pakai I ya. Belakangnya N ya. Kemudian nama kontennya apa? Yo, anak PKL. Tadi merhatikan saya enggak? Siapa tahu itu? Jawab Ya, siapa? maju maka ke sini. Jawab Sini, siapa? ayo. Tahu kan? Maju. Nah. Ya, namanya siapa? Namanya Pak siapa? Ya, sini yang nggak tahu. Sini Pak. Jawab. Maju. Sini Pak, jawab Pak. Dapat Nah. hadiah dari Mas. Sini, maju sini. Sama ke sini. Kan namanya tahu. Namanya tahu. Sini Pak. R, pakai R apa? Ya, maju sini. Sampai ini saat maju ayo. Ayo, Mada, ini Mada. Jadi lagi pada diskusi. Diskusi Ya, jawab. tinggal salah satu ayo. Jawab. Ya, maju aja, maju. Galau. Yuk, maju ke sini. Namanya siapa? Adalah. Ganteng-ganteng ini nggak ngerti namanya. Sudah pakai Ayo, Ra. beliau dari Maju, Ra. View TV. Ayo, maju sini dulu. Ayo sini. Tiara. Namanya Mas apa? Sini. Sini kamu tulis. Malah peti loh Pak. Dan kamu sini ini. Dari Nengok ini. Bang Brio TV. Namanya siapa Mas? Mas Irwan. Nah, betul Mas Irfan. Nah, namanya Mas Irfan dari Bang Brio TV. Nah, ini kita sudah dapat bisa menjawab. Nah, hadiahnya dari Mas. Oke, ini Irfan. kita kasih hadiah dulu. Sekaligus nanti kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Mas Irfan. Buku Yasin sama tadi tak siapin tadi. Dibuka ya. Ah, iya. Video nih ya Pak. Iya. Beneran ya Pak. Di sini ya sekalian biar di anunya Pak Harto ya. Iya. Ya. Ini Aku tak kasih hadiah yang tadi itu. oh, boleh. Ya silakan Mas Irwan Ini ngasih. hadiahnya nggak gede, cuman niatnya yang penting gede. Niatnya Terima yang kasih gede, sebelumnya. alhamdulillah. Barakallah. Ini yang tadi. Ini bagian tempat. Video ya Pak. Ya Allah. Tidak dinyana. Ini semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga tambah lancar rezekinya, barokah. Terima kasih Mas Terima Irfan. kasih. Mas Irfan dari Bang Brio TV. Sekarang kami memberikan hadiah kepada Mas Irfan. Diambil di apa? Ada buku Yasin, ada buku tentang Ibu Tin dan Pak Harto. Tolong dibantu. Boleh Si Tiara bantu ambil ada foto ya. Dia dibantu ambil fotonya. Ya. Tiara itu di second Pak ya Bu. Video dari kita ada. Terima kasih.
Atas semangatnya kesini biar berkah. Amin, amin. Gue juga anak muda ini kan banyak muda yang tidak melupakan sejarahnya. Karena bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Saya terima ya Pak. Ya, ini tempatnya. Ini yakinnya. Amin. Siapa yang belum punya pacar? Masih jomblo kok Mas? Allah. Pak kita mau nggak? Ini di sini backgroundnya Pak Harto. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita nonton sama-sama film penumpasan pernyataan G13 PKI. Nanti sambil filmnya karena panjang, sambil santai, silahkan ambil minuman, ambil gorengan. Nanti setelah setengah jam kita makan bareng-bareng dengan santai aja. Yuk kita nonton sama-sama. Dapat buku cuy. Film Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Oh ya. Wah banyak banget nih bukunya, ada 1, 2, 3, 4. Dapat 4 buku. Pulang dari Jogja langsung pinter gue. Ya udah ini mau nonton dulu, nonton nobar barengan sama warga juga dulu. Sama mahasiswa. Iya teman-teman, jadi belakang sana sedang menggelar acara nonton bareng film G13 PKI. Ya, ini mungkin durasinya 1 jam. Tadi Pak Gatot juga bilang ada 2 versi, ada yang 3 jam dan ada yang 1 jam. Tapi untuk saat ini yang diputer yang filmnya hanya 1 jam. Jadi tadi gue tanya kenapa yang diputer 1 jam dan apa bedanya. Pertama, kenapa yang diputer yang 1 jam, karena supaya tidak kelamaan, karena takut yang nontonnya bosan atau ngantuk. Yang kedua, karena yang 3 jam durasinya itu banyak ada kekerasan gitu teman-teman. Jadi kayaknya yang ini udah difilter, udah di-cut to cut yang bagian terlihat kejam seperti itu. Oke, sekarang masih jam berapa nih? Jam 20.36 teman-teman. Jadi ini suatu kehormatan juga dan kebanggaan juga gue bisa diajak nonton langsung di rumah dari almarhum Jenderal Nasution. Jenderal Pak Soeharto. Agak ngeblank karena denger musiknya Gugur Bunga. Jadi bener-bener merinding teman-teman ketika mendengar backsound atau musik dari Gugur Bunga. Benar-benar merinding ketika kita mengingat kejadian tersebut
7 jenderal dalam satu malam pembantaian itu terjadi. Negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu, kamu semua. Oke teman-teman, jadi ini filmnya udah selesai diputar. 7 jenderal dalam satu malam dimasukin ke dalam lubang. Kalian bisa kebayang nggak tuh? Satu malam pembantaian 7 jenderal. Tapi dari film ini, gue tetap salut sama Pierre Tendean, yang mana dia ngaku kalau dia adalah Jenderal Nasution. Pengorbanan yang dilakukan demi menyelamatkan seorang jenderal. Keren. Nah, gue pengen tanya sama beberapa orang di sini yang tadi ikut nonton, kira-kira mereka dapat sedih atau dapat feel-nya tuh di bagian scene yang mana? Kita coba tanya aja. Ada anak-anak dari SMA mana? SMA 1 SMK 1 Sewon. Oh. Anak-anak di sini magang selama 5 bulan. Di museum ini, Pak? Ya. Oh, Anak-anak ini oke. jurusannya usaha pelayanan pariwisata ya. Oh gitu. Kenalan dong satu-satu, namanya siapa aja? Satu-satu, ayo. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa? Galuh. Galuh. Kamu? Manda. Manda. Itu dua lagi siapa namanya? Tiara. Tiara. Satu lagi? Satu. Safa. Yang satu Salva. izin, yang satu izin. Ini gurunya, bukan? Gurunya di sini. Gurunya di sini. Nah, adik-adik tadi nonton filmnya kan? Yang paling nyentuh hati tuh yang bagian mana? Scene yang bagian mana? Ayo nonton nggak? Ayo. Yang mana yang paling nyentuh hati? Pas Ade. Mas Suryani. Pas Ade Irma ketembak. Umurnya berapa Ade Irma? 5 tahun. Kalau sekarang hidup umurnya berapa? 65. 65. Berarti 2024 kurangi 65 berapa? 59. 59 tahun. 59 tambah 5 berarti umurnya sudah 64 tahun. 64. Oke lah. Sip, mantap. Anak-anak muda nonton sejarah, kita ngobrol sama menu utamanya nih, Pak Ya, Gatot. iya. Kira-kira tempatnya yang Pak, di sana atau di sini backgroundnya nggak apa-apa? Melihat diorama yang berkaitan dengan peristiwa pengkhianatan G13 PKI. Oke. Jadi ada foto-fotonya tuh Pak ya? Ada foto-foto. Itu foto diambil foto asli atau replika Pak? Foto asli itu kita dari arsip kemudian kita scan. Oh, oke. Jadi ini sumbernya salah satunya adalah Arsip Nasional. Oke, foto ini ya. Ya, ini Heeh. ini foto asli yang kita scan. Jadi para pahlawan revolusi diketemukan jenazahnya pada tanggal 4 Oktober. Jadi peristiwa pemberontakan G13 PKI itu tanggal 30 September. Kemudian baru diketemukan jenazah para pahlawan revolusi. Artinya 4 hari setelah ya Pak ya? 4 hari setelah itu. Dan ini adalah foto Ini tadi aslinya. Di film tadi ketika pemakaman para pahlawan revolusi tepat pada hari ABRI tanggal 5 Oktober Tanggal 5 Oktober. tahun 1965. Oke, jadi yang meninggal tuh ada 7 orang ya Pak ya? Ada 7 yang ditarget oleh pasukannya Letnan Kolonel Untung, ada 7 jenderal yang kemudian diisukan sebagai Dewan Jenderal. Yang lolos adalah Jenderal Nasution. Karena ada sosok Letnan 1 Pierre Tendean yang merupakan ajudan setia, bahkan nyawa sebagai taruhannya supaya komandannya bisa terselamatkan. Rela berkorban ya Pak ya? Rela berkorban. Dan saat itu juga Ade Irma juga salah satunya ya menjadi Ya, perisai untuk Putri Jenderal bungsu Nasution. beliau, Ade Irma Suryani menjadi korban karena tertembak peluru nasar pas di kepala. Oke. Artinya ini adalah foto asli dari para pahlawan revolusi.
Kalau ini foto apa nih Pak? Dan ini berkaitan setelah diketahui dalam dari penculikan dan pembunuhan para jenderal yang kemudian kita sebut pahlawan revolusi itu adalah Partai Komunis Indonesia. Kemudian mulai awal tahun 1966 itu ada yang namanya demo besar-besaran, dan pada saat itu memang situasi negara dalam krisis ekonomi yang sangat tinggi. Pada saat itu nilai mata uang 1.000 jadi Rp1, sehingga kemudian atas inisiatif dari mahasiswa dan pelajar dan juga tokoh-tokoh nasionalis, tokoh agamis, kemudian ada yang dikenal dengan Tritora, 3 tuntutan rakyat. Jadi gerakan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dikenal dengan KAMI, kemudian gerakan dari pelajar Indonesia dikenal dengan KAPI, kemudian tokoh-tokoh masyarakat menuntut ada 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 SPKI, dan yang ketiga, turunkan harga. Ini maksudnya adalah kondisi harga yang melejit dan masyarakat sangat miskin. Itu harus krisis ekonomi ini harus harus bisa diatasi oleh negara. Pak, kalau yang foto ini Pak Harto bukan ya? Ini Pak Harto. Pak Harto ya. Ya, ini kalau boleh tahu lagi ngapain Pak itu? Ini saat Pak Harto menenangkan masyarakat dan mahasiswa yang berdemo dalam demo untuk 3 tuntutan rakyat tersebut. Nah, ketika terjadi demo berkelanjutan ini di awal-awal tahun 1966, kemudian pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden di situasi yang sangat kritis mengundang para kabinet untuk melakukan sidang kabinet di Istana Negara. Yang datang pada saat itu sekitar 20% dengan berbagai alasan, sehingga waktu itu komunikasi antara Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Soeharto sangat intens. Bahkan Pak Karno mengatakan waktu itu, kenapa Pak Harto tidak ikut di Istana Negara, karena beliau baru sakit. Sehingga lewat komunikasi Soekarno mengatakan, saya melaksanakan sidang kabinet yang menteri saya yang hadir cuma sedikit. Kemudian ada isu di luar itu ada pasukan sipil yang bersenjata. Mayor Jenderal Soeharto mengatakan, Pak Presiden, saya bertanggung jawab atas Tentara Nasional Republik Indonesia, dan itu tidak isu yang seperti itu tidak akan dilakukan oleh Angkatan Darat, dan kami jamin mudah-mudahan itu hanya sebatas isu. Kemudian situasi yang pelik itu, kemudian sarannya Soeharto pada Soekarno untuk beliau pindah ke Bogor, naik helikopter. Nah, setelah di Bogor, kemudian Soekarno menulis yang dikenal dengan surat perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menulis surat perintah 11 Maret dikenal dengan Super Semar. Jadi surat itu berisi untuk siapa yang saya tugaskan, saya percaya untuk melanjutkan menjaga Indonesia. Yang kedua, mempunyai kewenangan untuk mengendalikan situasi dan menjaga kelanjutan dari programnya Soekarno, bahkan menjaga harkat martabat presiden. Jadi ketika Soekarno jadi presiden maupun ketika Soekarno sudah jadi presiden. Nah, yang dipercaya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Kenapa Soeharto dipercaya?
karena Soekarno sudah dekat dengan Soeharto sejak tahun 1949. Jadi ketika Soeharto itu diperintahkan oleh Jenderal Sudirman untuk melaksanakan penyerangan di markas Belanda yang ada di Jogja, karena kebetulan waktu itu Soeharto sebagai komandan Resimen 10. Kemudian strategi yang diatur oleh Jenderal Sudirman, ngerso dalem si Sultan Hamengkubuwono ke-9, Soeharto melaksanakan, sehingga kemudian peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu terjadi, dan dari peristiwa itu kemudian kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia. Nah, disitulah Soekarno secara khusus mengundang Soeharto yang notabene seorang anak muda, usianya masih 28 tahun, bisa menghimpun 2000 pasukan dan rakyat Yogyakarta untuk menggempur markas-markas Belanda. Dan itu isu yang disampaikan oleh Belanda mengatakan para proklamator yang membacakan kemerdekaan itu adalah kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok kecil yang memberontak Hindia Belanda, bisa terbantahkan oleh peristiwa serangan 1 Maret. Kemudian tahun 1962 Soeharto dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk memimpin operasi pembebasan Irian Barat. Yang tadi ada di mana? Ada Trikora ya di sana. Itu sangat dekat. Bahkan setiap saat bersama dengan Soeharto, Soekarno selalu mengatakan ini dalam bahasa Jawa, saya itu memimpin itu pasti tidak langgeng kepemimpinan itu. Pasti ada saatnya kepemimpinan itu selesai. Nah, apa yang kamu lakukan ketika saya tidak memimpin bangsa ini? Soeharto jawabannya, Pak Presiden, saya ini sering dinasihati oleh orang tua saya, konsep filosofi mikul dhuwur mendem jero. Apa artinya? Jadi yang dimaksud mikul dhuwur mendem jero itu adalah ketika kita mendapat kebaikan dari seseorang, sekecil apapun, kebaikan itu harus selalu kita jaga, kita junjung tinggi. Jadi yang dimaksud dengan mikul dhuwur itu kebaikan itu kita mikul dhuwur dalam bahasa Jawa, kita junjung tinggi dan menjadi kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada sahabat, kepada saudara, kepada masyarakat. Ada suatu kebaikan. Kemudian yang dimaksud dengan mendem jero itu adalah manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi kebaikannya, ada sisi kejelekannya, ada kelebihannya dan kekurangannya. Hal-hal yang tidak baik itu kalau nasihat dari orang tua kita mengatakan sing elek-elek itu dipendem jero. Yang tidak baik itu tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu dibesar-besarkan, hanya disimpan saja. Sehingga itulah yang menjadikan Soekarno percaya betul kepada Soeharto. Ketika menulis surat perintah 11 Maret ini kepada Soeharto, punya keyakinan ketika ada sesuatu tentang beliau, Bung Karno, Soeharto akan selalu menjaga. Nah, kemudian tanggal 12 Maret, ini 11 Maret, Soekarno menulis surat perintah 11 Maret. 12 Maret, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis. Nah, ini menjadi dasar atas aspirasi dari masyarakat yang dikenal dengan Tridura tadi. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat ketetapan MPR, berarti ketika ini diterbitkan, PKI tidak boleh berada di Indonesia. Nah, ketika pada bulan Agustus tahun 1966, ketika pertanggungjawaban Presiden, Soekarno sudah disarankan oleh Jenderal Nasution. Waktu itu ketua MPR-nya adalah Jenderal Nasution. Nasution mengatakan, Pak Presiden, dalam pertanggungjawaban Pak Presiden, salah satu klausulnya adalah Bapak harus membubar PKI. Nah, Soekarno itu mengatakan
saya ini orang idealis. Saya sudah menyampaikan yang namanya ideologi Nasakom, Nasional Komunis Agama. Jadi bangsa Indonesia itu boleh beraliansi nasionalis, boleh beragama, dan boleh tidak beragama karena komunis. Ya. Nah, itu sudah disampaikan ke tingkat internasional, bahkan di beberapa sidang PBB beliau menyampaikan. Beliau tidak akan pernah bukan PKI karena tidak ideologi beliau, berarti Nasakom itu akan beliau tarik. Dan beliau tahu berarti pertanggungjawaban presiden tidak akan diterima. Dan beliau sudah yakin seyakinnya kalau akan dijaga oleh Soeharto karena Soeharto telah mendapat surat mandat, surat perintah 11 Maret. Nah, ketika pertanggungjawaban presiden itu tidak diterima oleh MPRS, berarti terjadi kekosongan jabatan presiden. Kemudian sidang MPRS, dalam sidangnya yang pertama terpilihlah Jenderal Nasution untuk menjadi pejabat presiden. Tapi Jenderal Nasution tidak mau menjabat itu. Hebatnya orang dulu itu diberi jabatan tidak mau. Alasannya sederhana. Beliau mengatakan, saya orang Sumatera, ketika menjabat presiden itu waktunya hanya pendek, paling hanya 1 tahun maksimal. Sehingga saya tidak bisa menyesuaikan dalam waktu pendek kebijakan politik orang Jawa, orang Sumatera dalam kebijakan yang pendek. Ini alasan, sebenarnya beliau tidak mau, hanya tidak mau aja. Itu hanya alasan aja. Alasan aja. Hebatnya orang dulu seperti itu. Kemudian sidang majelis, kemudian rapat secara musyawarah mufakat, terpilihlah Soeharto sebagai seniornya Nasution untuk menjadi pejabat presiden. Soeharto mengatakan, saya tidak mau karena saya menghormati senior saya, Jenderal Nasution. Saya lebih setuju kalau yang jadi pejabat presiden adalah Jenderal Nasution. Akhirnya tidak ketemu. Kemudian Jenderal Nasution secara tegas mengatakan, sekarang mohon izin saya ketua MPRS bikin pegang komando. Soeharto, kamu anak buah saya. Saya selaku komandanmu memerintahkan anak buah saya, kamu harus menjadi pejabat presiden. Situasinya seperti jadi politik pada saat itu bukan dengan super semar Soeharto kemudian menggulingkan Soekarno. Proses demokrasi ada di situ. Nah, ketika kemudian Soeharto terpilih menjadi pejabat presiden, beliau mengatakan, mohon izin kepada ketua MPRS Jenderal Nasution, tolong dibikin ketetapan MPRS tentang masa jabatan pejabat presiden hanya 1 tahun. Kemudian setelah itu ada pemilihan yang resmi siapa yang terpilih. Nah, ketika pasca itu pada sidang-sidang berikutnya MPRS itu, Nasution menyampaikan kita harus menghukum Soekarno karena Soekarno masuk dalam kelompok gerakan G30 PKI. Itu disampaikan MPRS kepada pejabat presiden Soeharto. Apa yang dijawab oleh Soeharto? Saya sudah mendapat mandat dari MPRS sebagai pejabat presiden dan saya tidak akan mau melaksanakan kalau Soekarno dikaitkan dengan gerakan 30 September. Alasan Soeharto mengatakan kepada MPRS, yang pertama, Soekarno adalah sosok proklamator, pendiri bangsa. Yang kedua, Soekarno adalah salah satu pencetus Pancasila. Tidak ada dalam pikiran Soekarno punya sifat yang membunuh. Itu yang menjadi alasan Soeharto tetap tidak mau melaksanakan usulan dari MPRS untuk Soekarno dihukum dikaitkan dengan peristiwa G30 PKI. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Soeharto adalah seorang prajurit sejati, setia kepada janjinya. Soeharto sudah mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Oke, siap. Terima kasih, Pak.